Hai Maruners, siang semua, apa kabar? Nah, kembali lagi nih di podcast Santuy by Universitas Bakri. Nah, untuk kali ini tema kita akan bahas gimana sih dapat cuan tapi dari kecantikan nih. Nah, udah di depan saya kakak yang cantik, namanya siapa kak? Gabriela Amelia Pratiwi. Panggilnya siapa nih? Yola. Oke, Kak Yola. Kak Yola ini terkenal sebagai MUA ya, makeup artist, bukan majelis ulama ya. Oke, kira-kira nih kesibukannya apa Kak? Akhir-akhir ini kan pandemi juga nih. Makeup. Makeup. Masih makeup, masih makeup ngajar. aja. Karena kan walaupun pandemi orang tetap akad ya kan. Yang lamaran tetap lamaran. Oh, Jadi biasa tetap belajar. langganannya orang-orang akad gitu atau? Iya, emang kliennya akad, resepsi kan, orang nikah, orang lamaran, wisuda. Nah, gimana sih Kak ceritanya bisa terjun ke dunia makeup artis gini? Gimana Dulu itu ceritanya? gimana ceritanya? Karena dulu tuh aku emang anaknya centil ya dari kecil, jadi kayak dari kecil tuh udah yang main make up karena penari kan. Oh, Terus tari tradisional atau iya, modern? tari tradisional. Oke. Biasa nari apa? Biasanya aku tari dari Sumatera. Sumatera. Iya, tarian Emang asli Sumatera atau? Ya, Dari mana? Sumatera, dari Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Iya. Terus. SMA ngajar tari, terus kan ngajar tari itu tetap mainnya ke make up ya, make upin murid-muridnya gitu kan. Terus ya udah ngerasa kayaknya lebih nyaman di make up daripada ngajar narinya gitu. Tapi aku masih yang belum ngeh gitu, sampai akhirnya aku iseng-iseng ikut modeling, padahal nggak pantas banget kan, badannya udah tau pendek begini terus ikut modeling gitu, nggak sadar diri aja. Tapi yang namanya masih pengen coba-coba, setahun terjun di situ, kok gue nggak pernah menang ya gitu kan, kok nggak pernah juara nih, cuman masuk 5 besar 10 besar, ternyata emang kendalanya tuh di tinggi, nggak sadar diri dari awal gitu kan. Jadi ya udah, ternyata lebih enak di make upnya, mencoba mendalami di make up, dan akhirnya sampai sekarang. Mendalaminya itu belajar atau belajar ke orang? Awalnya otodidak otodidak, gitu? awalnya otodidak di tahun 2016 itu masih belajar dari YouTube ya kan, 15-16 Oke. sampai 2017 itu akhirnya karena support sama teman-teman keluarga juga, mutusin untuk private pertama kali, dan sampai sekarang pun masih belajar. Oke, dulu belajarnya lewat YouTube, berarti YouTuber gitu ya. Iya. Zaman-zaman YouTuber masih vibes-nya tinggi gitu. Benar. Nah, buat Kak Yola nih kalau boleh tahu, mungkin juga Marunders mungkin ada yang penasaran nih, kira-kira umur berapa sih bisa merintis jadi MUA, makeup artist? Nggak ada batasan umur, karena zaman sekarang itu malah kemarin terakhir yang aku tahu ada anak SD yang SD? udah private makeup. SD? Anak Jadi SD dia private make-upin siapa? makeup. Make upin orang wisuda, make upin pengantin. Dapat pelanggan? Iya, karena dia belajar, karena diseriusin kan. Tapi memang bagus hasilnya? Ya perlahan ya, Iya. bagusnya standarnya pasti ada. Buktinya Tapi ada enggak, klien. untuk anak SD itu udah bagus sekali. Nggak mencong-mencong, alisnya kayak rapian dia daripada aku dulu. Berarti udah bakat dari yang atas itu. Nah, kan berarti udah mendalami bisnis makeup artist udah lumayan lama nih istilahnya. Udah ada nama juga. Boleh tahu nggak sih omsetnya berapa? Aduh. Ini mulai duit nih, udah masalah duit nih. Cukup lah ya, omsetnya cukup ya kan, mau jajan ada gitu Jajan kan, bisa ya? nabung bisa gitu kan, invest bisa. Pokoknya keuntungannya ngalir lah ya. Ya, makanya diterusin sampai sekarang kan. Nah, kan apalagi Kak Yola sekarang berarti kan maksudnya mahasiswa istilahnya. Semester atau udah lulus? Udah alhamdulillah. Udah lulus ya? Udah lulus. Nah, berarti kan ngerintisnya waktu masih mahasiswa, apalagi semester awal, sibuk-sibuknya mahasiswa baru Iya, gitu. benar banget. Nah, itu ngimbanginnya gimana kalau boleh tahu tuh? susah karena nggak mudah juga ya, maksudnya kita yang namanya jiwa-jiwa masih muda tuh ngerasa kita tuh bisa ngehandle semuanya dengan Padahal baik nggak bisa. gitu. Iya, padahal tuh kita tuh punya batasan, cuman kita ngerasa kayak aku bisa kok, gue bisa kok gitu kan. Terlalu berambisi. Ambisinya tuh besar banget. Jadi dulu tuh aku ngajar nari masih sampai 2017 atau 18 gitu ya. Terus aku juga abang none buku waktu itu masih aktif. Terus himpunan juga, ya kan, awal semester tuh himpunan. Terus sama MC di Bakri kan. 5, oke. Terus dan make up Makeup aku 6. mulai. Terus sampai akhirnya berjalannya waktu, nggak Dilepas bisa satu-satu nih kayak nih. gini ya kan. Nanti ada yang ketinggalan, pasti akhirnya tegas ke diri sendiri kalau kita harus milih gitu. Akhirnya milih makeup dan kuliah. Oh. Selebihnya dilepas.
Tapi gitu ada cerita nggak sih kayak ada misalnya ada orderan nih, tapi ada kelas atau ada cara lain gitu? Oh ada, tapi kalau Gimana dicerita tuh? tuh kayak kalau dulu tuh sedih ya pas ngerasain itu, cuman kalau kayak sekarang tuh kayak lucu ya gitu, kuat juga nih ngejalaninnya gitu. Karena dulu tuh kalau makeup itu kan nggak pernah yang namanya tuh jarang ya makeup itu mulainya tuh siang. Mayoritas tuh aku berangkat dari rumah itu jam 2 pagi. 2 pagi? Jam 2 pagi 2 tuh, subuh? Iya jam 2 subuh. Orang masih tidur atau kalian baru pada mau tidur gitu kan. Iya. Aku udah yang kayak gerabak gerubuk sama koper sama ring light terus udah jalan gitu. Dan karena dulu tuh awal-awal kliennya itu berbagai macam daerah Jabodetabek ya, sampai Bekasi ujung apa tuh? Tambun. Enggak, iya itu Bantar Gebang tuh aku pernah. Tangerang ujungnya sana lagi udah pernah, pokoknya ujung-ujung itu udah pernah. Jadi berangkatnya dari jam 2 pagi. Nah kalau pagi kan diantar, kalau pulang nggak ada yang bisa nungguin kan saat itu. Akhirnya aku pulang pasti selalu naik kereta karena bayaran aku tuh masih murah banget awal-awal itu. Masih murah banget, terus aku kayak mikir, aduh kalau gue nanti naik Gojek, Gokar, abis duitnya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah deh naik kereta, terus yang namanya bobo koper, segala macam ngejar kelas. Aku tuh masih ngejar kelas? Iya, kelas pagi tuh aku paling pagi tuh ngambil tuh jam 10 apa 9 berapa sih aku lupa kelas paling pagi kita ya. Bukan yang pagi yang kedua. 10 biasanya. Ah ya, jam segitu. Aku ngejar kelas itu dan tahu sendiri kan kereta Bekasi. Orang Bekasi bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Orang Bekasi pasti tahu gimana padatnya kereta di Bekasi itu. Jadi aku yang numpuk-numpuk sama orang-orang lain, bawa koper, bawa ring light, terus nyampe stasiun terdekat tuh stasiun Manggarai, harus naik Gojek tuh koper tuh di pangku. Karena kalau naik Gokar walaupun dekat kan gak mahal ya, tapi kan gak keburu. Terus nanti nyampe Bakri atau Bakri Tower tuh aku udah yang kayak lari-lari bawa koper, bawa ring light. Itu orang-orang tuh kalau yang nggak tahu aku, maksudnya nggak kenal gitu kan, jurusan lain atau angkatan lain tuh pasti kayak ngeliatin nih orang ngapain bawa koper gitu kan, nih orang ngapain gitu. Tapi aku yang kayak bodo amat gitu. Dosen-dosen tuh dia tahu, sampai satpam juga tahu. Jadi udah hafal, oh emang makeup artis gitu ya. Iya, sampai Pak nitip ya. Terus mereka kayak iya siapkan. Tapi kalau pernah telat tapi diizinin dosen gitu pernah apa enggak? Telat ya konsekuensi pernah sih, cuman selama ini kalau misalnya emang telat banget aku lebih mending ngambil jatah absen. Oke, iya. Kan kita ada punya 3 nggak sih? Jadi pinter-pinter, iya benar. Gitu ya. Iya sih, tapi emang makeup artist tuh ribet banget. Kelihatan kayak teman-teman aku juga ada yang makeup artist, tapi ya gitu bangun subuh gitu. Benar. Gak seenak yang dilihat makeup dapat duit yang, gitu. Yang kliennya mah enak tinggal duduk doang tuh, tinggal duduk manis senyum gitu. Terus orang lihat ih enak ya makeup doang dapat duit gitu kan. Gak tahu bangunnya jam berapa. Tapi pernah gak pas cerita misalnya ada kan misalnya makeup satu koper nih. Terus ada yang ketinggalan gitu barangnya. Ada, malah kunci koper aku ketinggalan pernah, akhirnya aku bobol kopernya di rumah klien. Demi apa? Koper aku yang lama bukan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang gue nangis kalau aku buka gitu kan. Yang zaman dulu pertama-tama tuh jadi kunci kan dikunci ya, masih manual kuncinya nggak otomatis. Jadi kayak aduh mati gue gimana nih akhirnya ya udah deh minta obeng terus aku congkel aja. Karena klien tetap harus di make up, dia harus pergi ke acaranya kan. Karena makeup kliennya ikutan panik gitu? Enggak, kliennya lagi mandi. Oh jadi nggak tahu, oke. Kan? Jadi kayak langsung bobol aja. Karena makeup artist itu tanggungnya gede. Dia make upin kan di special event kan, pasti kayak lamaran, nikahan, wisuda itu kan orang-orang itu pengen tampil jadi yang terbaik, yang tercantik pengennya kan gitu. Oke. Nah buat Maruners siapa tahu ada yang pengen tahu nih kan udah mendalami makeup artist juga. Nah kan sekarang bisa dianggap sukses dong. Enggak, masih belajar. Sukses, kan udah dapat klien banyak, experience building-nya udah ada. Oh iya, baik banget. Kan juga pengalamannya udah jam terbangnya tinggi lah istilahnya. Nah apa sih yang harus diterapin dalam diri sendiri buat apalagi Maruners yang sekarang juga lagi ngerintis juga jadi makeup artist nih profesinya. Oke. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya klise sih kalau dengarnya ya nggak sih. Kalau aku mau bilang konsisten dan fokus, tapi emang nyatanya tuh kayak gitu. Aku sampai di tahap ini tuh sebenarnya tuh ada rasa menyerah tuh sering banget. Yang namanya nangis yang aku bilang tadi di kereta tuh kalau orang dengarnya kayak ya lah biasa aja naik kereta emang kenapa. Tapi bayangin kamu habis berjam-jam make upin orang dari jam 2 pagi, terus jam 7 baru selesai, hitung berapa jam. Kaki tuh udah gemetar, harus naik kereta lagi, ngangkut koper yang orang tuh nggak mau tahu bantuin kamu sama sekali. Orang kadang juga nggak dihargain, udah ngasih harga murah masih ditawar karena skill kita mungkin masih dianggap remeh saat itu. Itu kan
apa ya, mental kita tuh harus kuat di situ, dan nggak semua orang tuh support kita. Yang kita harus yakinin adalah saat kamu punya impian ya kamu fokus sama impian kamu. Apapun ada halangan, rintangan atau cobaan ya udah jalanin aja. Yang namanya kita mau nyampe ke tujuan kan nggak mungkin mulus-mulus aja. Iya. Tapi gue pernah nggak sih kayak udah dapet makeup artist apa job gitu, terus ternyata nggak sesuai ekspektasi terus dimarahin gitu, pernah nggak? Kalau dimarahin, alhamdulillahnya sampai detik ini aku dimarahin sih belum pernah ya, sedih belum. banget. Cuman kalau dengar cerita partner-partner atau teman-temanku yang makeup artist, dilempar barang lah atau apa gitu. Siapa tahu kan. Dapat yang bawel itu sering. Jadi mungkin karena dia ngerasa dia pintar makeup juga atau dia udah biasa makeup sendiri. Jadi kayak aku tuh nanti maunya begini ya, aku tuh nanti maunya begitu ya. Kita tuh kayak yang kan anak marketing kan udah belajar. Untungnya aku anak marketing ya, jadi belajar nih customer relation tuh gimana, sama orang tuh kayak gimana. Jadi ya udah hadapin aja dengan senyuman ya kan. Terus udah sama aku tuh konsisten. Kita tuh nggak boleh gampang puas. Aku nerapin di diri aku tuh nggak boleh gampang puas. Jadi sampai detik ini pun aku masih belajar. Desember nanti aku masih ngambil private lagi. Terus aku cari apa sih kekurangan aku, dan aku nggak pernah membandingkan diri aku dengan orang lain atau teman aku juga yang baru mulai makeup misalnya, atau orang yang sama-sama mulainya bareng sama aku nggak pernah bandingin diri aku sama orang lain. Aku selalu membandingkan diri aku sama diri aku yang kemarin. Jadi aku bersyukur iya, tapi aku pengen terus berkembang tuh juga iya gitu. Iya. Tapi sekarang kayak teman-teman makeup artist itu ada nggak sih kayak kumpulannya gitu? Ada banyak. Banyak. Tapi mereka tapi skillnya maksudnya kan saling ngajarin gitu-gitu ya. Sharing biasanya. Terus kalau misalnya aku nggak bisa nih tanggal sekian, klienku butuh makeup artist. Dilempar-lempar gitu, oper job gitu ya. Enak banget deh. Kenapa tertarik? Enggak. Gimana coba ya? Aku tuh punya prinsip kalau kamu milih tuh nggak usah kelamaan gitu. Mau mulai, makanya aku kan banyak kegiatan kan sebelum makeup. Akhirnya aku fokus di makeup karena ya mulai aja. Kita total di situ, kita cocok atau enggaknya itu urusan nanti gitu. Oke. Nah setelah aku ini makeup ternyata aku cocok, ya udah terusin dalemin. Jatuh bangunnya dilewatin, mau beli makeupnya mahal atau kena cibiran orang segala macem, harus belajar segala macem, ya lewatin aja karena aku udah tahu tujuannya tuh apa. Aku tujuannya adalah aku nggak mau kerja kantoran, itu kan preferensi orang beda-beda ya. Iya. Sampai dosenku nanya kamu mau kerja di mana? Enggak, aku nggak mau kerja gitu kan. Emang pengennya tuh di makeup ini. Nggak mau kerja kantoran? Iya, nggak mau kerja kantoran. Pengangguran jatuhnya. Iya. Maksudnya aku nggak mau kerja kantoran karena aku perempuan gitu kan. Aku pengen jadi ibu rumah tangga tapi yang menghasilkan. Oke, ya kan? Ibu rumah tangga produktif. Iya, tapi aku udah mikirin itu dari 4 tahun yang lalu berarti kan. Aku udah mikirin itu dari 4 tahun yang lalu. Pokoknya gue mau nikah umur berapa terserah. Tapi gue pengen di saat nanti gue nikah, gue punya anak, waktu gue banyak sama anak gue kerja tuh cuma sehari 2 hari tapi gue punya banyak duit. Gimana caranya? Nah ternyata salah satu caranya, ada banyak cara pasti kan di dunia ini, tapi salah satu caranya gue bisa lihat itu di make up. Jadi akhirnya lewat make up artist, makanya gue fokusin walaupun tapi kan gak ada yang namanya tuh bisa loncat kita langsung sekali make up 50 juta, gue juga mau kan? Ada prosesnya. Saya juga mau, saya pindah profesi langsung. Yang Bye 50 juta itu podcast, juga ya. dia itu udah puluhan tahun. Udah hampir 20 tahun dia jadi makeup artist. Jadi kan prosesnya. Ada sih makeup artist nenek-nenek gitu? Ada yang masih di daerah-daerah gitu, nenek-nenek gitu. Yang pas-pasin Jawa atau gitu. Iya. Nah, bisa nggak Kak Yola ini ngasih tips nih buat misalnya kemaruners yang makeup artist juga. Misalnya kalau makeup itu yang bagus tuh gimana? Jadi maskaranya harus gimana? Lipstiknya warna apa atau gimana gitu? Karena jujur gue nggak paham makeup ya. Siapa tahu kalau bisnis gue paham makeup terus tertarik kan gak ada yang tahu. Iya benar juga sih. Jangan nanti dia ambil job gue ya kan? Iya. Oper job bisa siapa tahu nanti. Bisa. Jadi makeup Yola cabang Jakarta sih. Oke. Ya bisa nggak kasih tips ke maruners gimana nih? Misalnya makeup artist kasih tips atau advice untuk sesama makeup artist yang siapa tahu lagi nonton nih di sini. Kalau dari gue sih basicnya kita harus sering-sering aja lihat makeup artist lain. Kan mereka punya Instagram, mereka punya portfolio. Kalian bisa liatin tuh ciri khas makeupnya masing-masing tuh kayak gimana. Kita tuh sukanya gimana? Karena basicnya makeup itu nggak ada yang salah. Yang matanya hitam juga nggak salah, itu makeup gitu kan. Yang matanya nggak pakai shadow sama sekali, nggak pakai bulu mata juga tetap cantik. Jadi gimana tangan kan itu seni ya.
Iya Jadi sih. kita nggak bisa mematokkan yang cantik itu begini, yang jelek itu begitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Yang penting pede aja buat belajar. Pede aja dulu ya. Benar, pede dulu. Tapi pernah nggak waktu misalnya pertama kali makeup artist nih, kayak grogi, tangan gemeteran gitu? Aku pertama-tama dapat makeup, apalagi wedding ya. Jadi setiap aku pertama kali dapat wedding tuh kayak, ya ampun, aku 2 bulan depan ada pengantin. Dari sebulan sebelumnya tuh aku udah deg-degan, udah yang kayak, aduh gimana ya nyari-nyari referensi, karena takut kan makeup pengantin itu yang paling, menurut aku tanggung jawabnya paling besar ya. Nanti dibilang kalau Indonesia kan harus pangling. Aduh, gimana sih mbak, nanti pengantinnya nggak paling, ntar gue digituin kan bahaya gitu kan. Jadi deg-degan, yang udah sholat tahajud dulu ibaratnya gitu kan, saking deg-degannya nih, udah yang kayak aduh ntar gue salah nggak ya, udah kayak gitu-gitu. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya ya udah dapet wedding, alhamdulillah. Tapi udah nggak sedeg-degan dulu lagi. Oke. Tapi gimana sih caranya biar orang-orang misalnya yang makeup artis awal-awal gitu biar relax, gak deg-degan, terus ngapain kira-kira? Banyak latihan. Karena kalau yang gue sadarin adalah kenapa gue dulu deg-degan, karena gue tuh merasa skill gue tuh kurang gitu, kayaknya gue masih belum bisa deh bikin orang itu puas. Jadi makanya itu juga yang ngebuat gue kayak belajar terus gitu sampai detik ini. Kadang juga bukan kayak skill ada, cuman nggak pede gitu loh yang susah itu. Cari lingkungan yang positif. Jadi ada satu cerita yang menurut gue bersyukur banget di hidup gue. Ada mereka di sekeliling hidup gue adalah orang-orang yang positif. Di situ ada keluarga gue, ada nyokap gue ya kan, ada mama, terus ada teman-teman juga di kampus. Itu kebetulan anak Bakri juga ya kan. Kampus Bakri. Jadi gue masuk kampus ini kan gue mulai makeup itu berbarengan sama gue masuk Bakri kan. Semester 1. Iya, semester 1. Okay. Jadi gue seriusnya sampai gue ngambil private itu juga itu didorong sama mereka gitu. Mereka yang kayak, Yul, ini deh, ambil private deh, serius deh, yuk ambil private yuk, gue jadi modelnya, nggak usah lo bayar, udah gue jadi modelnya. Mereka benar-benar ikut aku ke kelas private, mereka duduk sampai malam pulang, sama aku pulang jadi model. Boro-boro aku bayar, kayak zaman sekarang kan model makeup mahal ya, nggak ada mereka minta bayaran. Jadi kita bertujuh, mereka tuh dengan senang hati yang kayak jadiin mereka tuh kelinci percobaannya aku gitu. Terus mereka juga yang bantuin gue tuh untuk nentuin price list makeup, karena gue tuh orangnya sejujurnya tuh nggak pede banget, karena masuk Bakri gue tuh suka makeup tapi gue nggak bisa makeup kan. Gue nggak punya skill, gue cuma suka. Terus ngelihat anak Bakri, lo tau anak Bakri alisnya udah badai banget ya kan. Keren banget. Lingkungan berarti emang lingkungan iya. positif ya. Kalau ada toxic tinggalin langsung. Pernah nggak tapi dapet lingkungan toxic? Pernah, langsung tinggalin aja. Jadi kita kan nggak bisa maksain orang ya harus bersikap gimana ke kita. Kita yang harus menentukan kita mau di situ bertahan atau kita pergi gitu. Mau itu temen, mau itu siapa, pasangan, kekasih segala macam. Kalau toxic tinggalin. Karena masih banyak orang-orang baik kan di luar sana. Jadi pasangan toksik ya, ingat pasangan toksik. Pasangan toksik tuh susah banget kan? Susah banget. Oke, buat Kak Yola nih ada nggak tips-tips buat para milenial sekarang yang mungkin yang mungkin mau mulai berusaha, entah itu makeup artist atau apa gitu. Nah, ada nggak tips-tips buat mereka atau ada pesan biar seimbang sama pendidikan nih? Gimana nih? Kalau biar seimbang sama pendidikan, yang jelas kita harus tahu prioritas kita apa. Kenapa gue masih bisa menyelesaikan kuliah gue tepat waktu? Karena gue tahu prioritas gue juga menyelesaikan kuliah. Ke nyokap gue kan itu tanggung jawab ke diri gue sendiri sama ke nyokap gue. Jadi harus tetap selesai kuliah, tapi gue juga harus punya masa depan nih. Walaupun harus mengorbankan nongkrong-nongkrong cantik, ya kan? Ganteng, gitu. Yang teman gue tuh sebelum kelas tuh nongkrong, gue sebelum kelas udah makeup berapa gerubuk, nyampe kelas duduk, abis kelas makeup lagi gitu kan. Jadi kayak nggak ada masa-masa itu, tapi ya nggak apa-apa karena semua itu kan butuh pengorbanan ya kan, perjuangan. Terus tipsnya ya mulai aja, kan sering banget ya orang bilang mulai aja dulu, tapi bener, mulai aja dulu. Nggak sempurna tuh nggak apa-apa, masih banyak kurang tuh nggak apa-apa, karena seiringnya lo jalan, seiringnya lo mulai, lo bakal tahu lo harus apa. Buat teman-teman, nah udah ada di depan mata kalian yang nonton live nih Kak Yola, makeup artist terkenal dari Universitas Bakri, Ilmu Komunikasi jurusan? Iya, jurusan Ilmu Komunikasi. Sorry, angkatan 2016. Angkatan 2016. Iya. Oke, makasih banget Kak Yola hari ini. Sama-sama. Udah jam 3:30 nih, udah 3:30 di luar juga mendung, kayaknya enak banget kalau udah makan selaput. Iya. Makan selaput ada seblak aci seruput, pedasnya bikin ketagihan, asik.
Udah, Ini gue bawa pulang boleh ya. nanti mau bawa pulang makan di sini, masak sini udah ada yang masakin kok semuanya aman, asik. Oke. Oke, makasih buat Maruners yang udah nonton di live UB Campus. Thank you buat hari ini. See you at next podcast Santuy by Universitas Bakri. Semoga sehat, jaga kesehatan juga, jaga hati, jangan disakiti mantan. Bye. Bye.